Makanya pernah ada riwayat Nabi Isa itu diminta kaumnya untuk menghidupkan orang yang matinya 5.000 tahun yang lalu. Wahai Isa, pian Masya Allah ngidupin orang mati tapi matinya baru 3 hari. Kalau bisa hidupkan orang matinya yang 50.000 tahun, kata beliau, maunya siapa? Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh, namanya Sam. Mana kuburannya? Itu di sana kuburannya, ayo kita datengin. Didatengin, maka sholat 2 rakaat. Setelah sholat minta sama Allah keluar dari kuburnya Sam bin Nuh. Kaget orang-orang, rambutnya putih, rambutnya semua uban. Nabi Isa kaget, wahai Sam, seingat ulun pian mati masih muda, kenapa sekarang keluar sudah beruban? Katanya Sam, saya tadinya masih hitam, tapi berhubung ada panggilan saya takut dihisab. Saking ketakutannya rambut putih, rambut hitam berubah jadi putih. Ayo, pokoknya orang kalau ketakutan itu rambutnya cepat berubah. Ya, bapak-bapak ini yang rambutnya sudah berubah ini mungkin ada mak lampir di rumahnya, ketakutan sama bininya. Masya Allah, belum waktunya putih-putih duluan. Kemudian ditanya oleh Nabi Isa, gimana keadaanmu? Aku masih kesakitan. Kenapa? Ketika Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawaku, sakitnya dicabut nyawa sampai detik ini belum sembuh. Hadirin, ini Nabi Isa. Kemudian Rasulullah mendengar sahabat saling membanggakan satu dengan yang lain. Nabi mengatakan, betul Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah, betul Ibrahim Khalilullah, betul Musa Kalimullah, betul Isa Ruhullah, ala wa ana habibullahi wala fakhr. Tapi ketahuilah bahwa aku sang kekasihnya Allah dan aku tidak sombong. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua nabi dan rasul akan nantinya di bawah benderaku ketika di hari kiamat. Belum ada orang Muhammad dan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat Nabi Muhammad. Nah, kalau kita punya nabi kayak gini nggak kenalkan rugi, hadirin. Kedudukannya begitu mulia, dunia sampai di akhirat. Nabi-nabi aja pengen kalau bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Ulun pian Masya Allah, muka kada pantas, apalagi akhlak, tapi kok ia dipilih oleh Allah. Makanya peringatan maulid adalah bagian rasa syukur kepada Allah yang telah kita dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ana haddukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Ulun adalah keberuntungan kalian dari segenap nabi. Untung pian punya saya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, jatah pian adalah saya Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad, wa antum hadzi minal umam, dan kalian jatahku di antara semua umat, karena Rasulullah juga bangga memiliki kita yang mencintai beliau Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi siang hari ini, sore hari ini, Nabi bangga hadirin lihat umatnya yang pada berkumpul, mereka memperingati maulid Nabi. Cuman ingat, pulang jangan lupa sholat asar, maulidan istiqomah, sholawat istiqomah, sholat subuh jam 8. Ya, ada yang kadang-kadang Masya Allah mau sholawat sana datang, biasanya anak muda-muda ini sholawat di sana hadir, sholawat di sana hadir, pulang jam setengah 1, jam 2 malam. Kemudian sampai rumah tidur bangun jam 8, sholat subuhnya hilang. Mas, sholawat yang anda keliling itu sunnah. Sholat subuh itu ada sholawat yang wajib ditinggal, sunnah dilakukan. Itu kayak orang perempuan Masya Allah pakai cadar tapi bikini, pakai celana pendek tapi pakai cadar.
Loh, pian ini waras gak? Ini kan sunnah. Ya sunnah itu ditutup dulu yang wajib. Bapak-bapak Masya Allah pakai serban, pakai imamah, tapi pakai sempak doang. Waras apa sinting? Sinting apa gila? Gila apa bungul? Hah? Makanya itu cintai beliau Nabi Muhammad, kenali beliau Rasulullah wasallam. Wah nak pian kalau kenal Rasulullah pian ajarkan, insya Allah pengidola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, wa ala hubbi ahli baitih. Ahli baitih di sini sebagian ulama mengartikan dua. Sebagaimana dalam hadis ad-dinu nasihah. Qulna liman qala lillahi wali rusulihi wali kutubihi wa li a'immatil muslimin. A'immatul muslimin di sini kata ulama ada tiga. Ulama, sahabah, wa ahlul bait. Ya. Ajarkan anak kalian cinta kepada tiga. Apa? Cinta ke ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Secara umum cintailah keluarga Nabi, lebih-lebih yang berilmu. Pian kalau dapetin Habib kada punya ilmu, cintai karena nasabnya. Tapi kalau dia punya ilmu, cintai karena nasab dan ilmunya. Yang nasab dan ilmu pian bisa ikuti, tapi kalau tidak punya ilmu pian cuman cium tangan cukup. Jangan diikuti, jangan dituruti, karena dia walaupun punya nasab sama Nabi tapi tidak punya warisan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka itu apalagi zaman sekarang kita ini harus cinta sama ulama ya, ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, yang seperti para habaib, para tuan guru seperti Guru Zaini lah, udah yang seperti Guru Zaini dan teman-teman beliau, sejawat beliau Kiai Syarwani Abdan, yang model-model seperti itu. Yang lain-lainnya kada usah diikuti. Kenapa? Karena mereka para wali-wali jelas hasilnya, jadi walinya jelas. Kalau mau ikut yang lain kada jelas hasilnya. Mau ikut aliran lain belum tentu jadi wali. Tapi kalau yang seperti itu sudah jelas banyak hasilnya jadi wali. Apalagi yang belajar di Hadramaut, di Tarim, Al-Ghanna ini Masya Allah. Ghanna itu nama lainnya Tarim. Kelihatannya Ustadz Juanda pernah ke Tarim ini. Masya Allah, belajar di mana Ustaz? Di Rubat. Masya Allah, pian seberataan beruntung, punya ilmu, nuntut ilmu oleh Ustadz yang belajar di Rubat. Rubat itu yang pimpin Habib Salim, Habib Hasan, beliau anaknya Al-Imam Abdullah bin Umar Syatiri. Ilmunya jelas, nasabnya jelas ya. Beliau Ustadz Juanda nuntut ilmu dari Habib Salim. Habib Salim belajar dari ayahnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, atau dari Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan beberapa ulama di zamannya. Habib saya Habib Abdullah belajar dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Fatawa. Terus dari Habib Abdurrahman jelas dari imam ke imam ke imam ke imam ke imam sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah muridnya Imam Ja'far Shadiq, muridnya Muhammad Al-Bagir, muridnya Imam Ali Zainal Abidin, muridnya Sayyidina Hasan dan Husain, keduanya muridnya Ali bin Abi Thalib, dan muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sanadnya jelas, ilmunya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Nah pian kalau nuntut ilmu yang lain bahaya, nanti dari imam ke imam nggak ke Imam Syafi'i, nyambung Imam Samudra, akhirnya nggak pinter nahwu, pinter ngebom pian. Makanya hargai ulama, patuh kepada para ustadz, para ulama, patuh dan hargai para habaib, anak cucu Rasulullah, karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, ahibbullah lima yaghlukum bihi min ni'ami, cintai Allah karena nikmatnya,
Wa ahibbuni li hubbillah, cintai Allah karena cintai aku karena cinta Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai anak keturunanku karena cintamu kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi cintanya yang cerdas. Cintanya yang cerdas, cinta itu menghargai. Ya. Ada satu daerah di Afrika cinta sama Habib. Dia pingin kalau di daerahnya ada kubahnya Habib. Akhirnya Habib itu setelah dakwah mau pulang kada boleh, diracun, mati dikubur, akhirnya diziarahi hadirin. Masya Allah. Pian pingin kada kalau kira-kira desa Jorong apa? Di Jorong ini ada wali, ada makomnya wali, ada kubahnya wali. Pingin ambil racun, Habib Qadir sampean racun. Nanti ulun tiap tahun ziarah ke sini, jangan khawatir pian. Ya. Tapi mempan nggak beliau ini diracun? Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu cintanya salah. Atau cinta sama Habib, Habibnya kada sholat, ikut kada sholat, ini gila. Mau Habib, mau kiai, mau ustadz, mau syekh, mau siapapun kada sholat tinggal. Kita utamakan syariat Nabi Muhammad SAW. Oh ini wali, sholatnya kada kelihatan, langsung di Mekah. Hah? Mekah mana hadirin? Orang Rasulullah sendiri sakit-sakit aja sholat jamaah ke masjid. Kada sholat di Mekah dari Madinah. Makanya kalau ada yang kayak gitu, ada Habib datang mulai dengan aturan aneh-aneh. Ustadz Juanda ingetin. Iya, pian ini belajar di kotanya para habaib sana di Tarim. Semua habaib se-Indonesia ini sumber ilmunya dari Tarim sana, yang Ustadz Juanda belajar di sana. Jadi kalau ada yang keluar dari jalan itu, hargain saja, tapi gak usah diikuti. Ya. Maka itu ajarkan anak kita cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Terakhir, wa ala hubbil Quran, TPQ. Buat anak kita cinta Quran. Bu, guring kah bu? Bu, anak pian kalau pinter ngaji, tampilkan di hadapan orang. Panggil tetangga-tetangga, coba lihatin. Anak ulun apal surat Abasa wa Tawalla, surat Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, sampai habis. Banggakan anaknya. Anak pian seperti itu dibanggakan, besok apal 1 juz karena dibanggakan. Tapi gak ada seperti orang tua sekarang. Kalau pinter ngaji biasa-biasa aja, kalau pinter nyanyi lagu Cucak Rowo, atau lagu apa lagi yang lagi rame ini, anaknya bisa lagu gitu langsung dipanggil tetangga. Coba lihat anak ulun pinter nyanyi. Sudah, kalau anaknya dibanggakan pinter nyanyi, besok nggak usah diajarin lagu, semua apal hadirin. Tapi kalau pinter ngaji itu dibanggakan. Makanya anaknya kalau apal 1 juz, datang ke tetangga, keluarkan uang untuk bangga. Kada apa-apa. Kenapa? Karena nanti ini investasi kita di akhirat kelak. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Didik anak kita cinta kepada Al-Quran itu hebat hadirin. Dihafalkan, jangan lagi yang hafal. Orang tuanya dapat mahkota yaumul kiamah karena anaknya hafal Quran. Pak, Bu, pian kada hafal, cuman anak pian yang hafal. Pian dapat mahkota. Mahkota itu tanda raja, bukan di dunia, kelak nanti yaumul kiamah. Orang tuanya kayak gitu, bagaimana dengan anaknya yang hafal Quran? Beruntung ya orang-orang yang ngafal Quran. Bu, kalau cari menantu yang ngapal Quran, Bu. Nih, ada orang ngapal Quran, jadikan menantu, rebutan. Tapi dia miskin, kada punya kerjaan yang jelas, kada apa-apa. Quran jamin hidupnya dunia sampai akhirat.
Kalau orang tuanya dapat mahkota, insya Allah istrinya nanti juga dapat mahkota hari kiamat. Makanya orang dulu kalau ada orang hafal Quran rebutan mengambil menantu. Kalau perlu, kalau sudah nikah tawarin nikah lagi bu. Jadi istri kedua, ketiga, keempat kada apa-apa asal hafal Quran. Ya. Kalau yang kada hafal Quran jangan dinikahin, udah biarin duda sampai mati. Jomblo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Quran dihafal, hafal Quran, insya Allah jasadnya tidak akan dimakan tanah, utuh sampai kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangin yang jasad utuh itu cuma 3. Siapa? Nabi, syuhada, hafal Quran. Lain itu jasadnya akan hancur. Semua hadirin, ulun pian ini bakal hancur jasadnya, dimakan cacing-cacing yang ada di tanah. Makanya yang kurus-kurus kalau masuk cacing kada begitu kenyang. Kalau apabila yang gemuk-gemuk kayak ulun masuk ke kuburan, masya Allah pesta pora cacingnya. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah pian? Pengen ulun mati ya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. 1, hafal Quran. 2, yang baca Quran. Orang yang baca Quran hadirin, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran nanti memberi syafaat hari kiamat. Baca Quran, afdalnya ibadah umat Nabi Muhammad adalah baca Quran. Maulid Simtuduror diapal, masya Allah, tapi Quran kada apal juga salah hadirin. Apal Quran sambil dihafalkan Simtuduror karena itu sejarah Nabi. Dihafalin Quran, ya, dibaca Quran, dibaca, sering-sering baca Quran. Orang yang sering-sering baca Quran itu insya Allah matanya sehat dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Rumah yang dibaca Quran, pemandangan penghuni langit seperti bintang-bintang pemandangan di bumi. Pian kalau lihat langit yang paling enak lihat apa? Bintang. Begitu juga penghuni langit, malaikat kalau lihat bumi yang kelihatan bercahaya, itu rumah orang yang baca Quran, bukan rumahnya bos batubara. Bos batubara, masya Allah rumahnya 4000 volt, lampunya terang, tapi malaikat kada lihat yang di atas. Arwahus solihin juga kada lihat, yang lihat di atas adalah para malaikat rumah yang baca Quran. Apalagi kalau rumahnya kaya, lampunya banyak, baca Quran istimewa hadirin. Itu bukan bintang lagi, bulan itu. Maka itu baca Al-Quran. Yang ketiga, beradablah dengan Quran, hargai Al-Quran. Anak-anak kalau ngaji Quran, Qurannya itu barunya yang benar. Ibu-ibu, anak habis ngaji Qurannya taruh yang benar, hargain. Memang ada pendapat fuqaha yang mengatakan kalau anak kecil ngaji kada usah wudhu, kada apa-apa, tapi kalau udah balik baru. Tapi kalau untuk kita lah ya masuhilal mutahharun, kada punya wudhu, kada boleh sentuh Al-Quran. Hargai Quran, taruh di atas, dikasih wewangian. Masya Allah, kita ini bapak-bapak dompet tiap tahun ganti. Quran mulai nikah sampai punya cucu 4 kada pernah ganti. Kenapa? Kadang jarang dibaca. Ibu-ibu, masya Allah, kalau beli kosmetik sebulan sekali. Tapi kalau Al-Quran mulai jadi mahar sampai punya anak kada pernah ganti, jarang disentuh. Nanti kalau Ramadan baru dicari, hilang tahun yang lalu. Hadirin, beradablah dengan Al-Quran, taruh di atas. Makanya kata ulama kada boleh juga membuka Quran dengan ludah. Sebenarnya si Al-Quran boleh kada sih? Membalik-balik Al-Quran dengan ludah boleh kada? Haram. Kenapa? Karena riksy mustaqdar. Ini ludah sesuatu yang menjijikkan, kada pantas ditaruh di Quran. Oh haram. Oh Habib ini terlalu keras. Gitu aja haram. Yang ngomong gak haram sini, coba ulun ludahin pipi pian.
Jijik apa enggak? Risih enggak? Risih Habib. Sudah, pipimu dengan Quran mulia mana? Quran kada boleh kena, dibilang kada apa-apa, kena ludah, kok kita boleh? Makanya enggak boleh. Coba orang yang ngomong enggak risih, pipinya giniin, risih enggak ada mau. Begitu juga Quran, jangan digitukan. Makanya ulama mengharamkan jenazah ditulis dengan, kadang-kadang anak santri ini ngapalin Quran kada apal-apal, akhirnya Quran dibakar, diminum. Boleh kada? Haram. Karena tulisan-tulisan, hati-hati ya, kalau ada guru, ada habib ngasih pian tulisan kertas Al-Quran terus dimasukkan air diminum, haram hukumnya. Lu habib gak boleh kertas dikasih tulisan Bismillahirrahmanirrahim gini-gini, qul huwallahu ahad, alam nashrah laka sadrak, ditutup, telan, minum. Ini ustadznya perlu belajar lagi, karena tulisan itu kalau masuk perut kena najis di perut, haram hukumnya. Quran disentuhkan dengan barang najis. Yang boleh kalau di piring ditulis sama za'faron. Za'faron itu ditulis di alam nashrah laka sadrak wa wada'na, sebagaimana disebutkan dalam kitab Safwatut Tafsir, Safwatut Tafasir, itu disebutkan di situ. Dan daripada amalan yang mujarab, menenangkan diri, menulis alam nasroh dengan za'faron di piring, kemudian dikasih air, hilang udah itu. Kalau dikasih air hilang, tinggal diminum, insya Allah sumpeknya hilang ya. Kalau masih sumpek lagi terus, za'faronnya habiskan, dijamin piang langsung fly ya. Maka itu hadirin, ini Quran beradab yang baik. Terakhir, pandangan kepada Quran ibadah. 3 yang memandangnya ibadah. Mandang laut, di sini dekat laut enggak? Dekat. Oh, pian kalau lihat laut itu ibadah. Karena kalau lihat laut ingat, ya Allah, ciptaannya segede ini, gimana penciptanya? Itu satu. Yang kedua, lihat wajah orang tua. Orang tua itu dilihat wajahnya, itu insya Allah dapat pahala, karena memandang wajah orang tua ibadah. Makanya anak-anak ini kalau pulang nanti, ibu lagi masak liatin terus, ibu lagi tidur liatin mukanya. Ulun jamin pian diantar ke rumah sakit jiwa. Mandang di situ pandangan rahmat dan kasih sayang. Terakhir, memandang kepada Al-Quran adalah ibadah. Masya Allah. Nah, ini didik anak kita. Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad, barang siapa yang mencintai keluarga dan para ulama, barang siapa yang mencintai atau mau belajarkan anaknya Al-Quran, fa innahu yaumal qiyamah fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kelak nanti di hari kiamat mendapatkan naungan, di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga Pondok Pesantren Al-Ghanna, TPQ Al-Ghanna, santri-santriwati Al-Ghanna, para anak-anak yang ngaji di Al-Ghanna, semuanya dapat ilmu yang manfaat dunia sampai kelak nanti di akhirat. Semoga ustadz-ustadznya, muallimnya, gurunya, beliau Ustadz Juanda dan yang lain-lainnya yang mengajar di sini, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi mudah, diberi gampang sama Allah untuk berdakwah, mengajarkan ilmu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cintai Rasulullah, kenalkan anak kita siapa Nabi Muhammad, agar insya Allah kelak bersama Nabi Muhammad yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma habibna ila Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilaina. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qawlan. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'al khatimat hadzal majlis, jadikanlah akhir dari majlis ini penambahan cinta kepada Nabi Muhammad. Kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Ya Rabb, kabulkan hajat orang yang hadir di majelis yang mulia ini. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang rezekinya nggak lancar-lancarin ya Allah, yang sumpah, yang sedih bahagiakan ya Allah, keadaan mereka rubah menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana wal muslimina ila ahsanil hal,
wa afina min ahwali ahli dhalal. Dan kita minta sama Allah agar hari-hari ini insyaallah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, hisan wa ma'nan, hujan yang jelas kelihatan dan hujan rahmat dari Allah. Hujan sekedar semampunya, sebutuhnya, seperlunya, jangan berlebihan hingga akhirnya kami khawatir musibah banjir ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban warzuqna dzurriyyatan thayyibah warzuqna ya Allah hifdzal Qur'an waj'alna wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Ala hadhihi niyat wa kullu niyat salihah jami'an li khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil Fatihah. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Lagil. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita, dan yang lebih utama menambah ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa sekaligus atas permintaan guru kita, Guru Muhammad Juanda, untuk bertawasul menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kepada Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan kepada Kiai Haji Abdullah Fadlil bin Hasanul Basri. Dimintakan sekali lagi kepada Al-Habib untuk memimpin doa sekaligus memimpin membacakan Al-Fatihah, tawasul Al-Fatihah kepada yang disebutkan tadi. Kepada Al-Habib dipersilahkan. Al-Fatihah ila ruh habibina syafina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma ila arwahi man istama'na hahuna bi sababihim abidika al-fuqara Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri wa akhihi Al-Habib Salim wal Habib Mahdi. Thumma ila ruh Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Thumma ila ruh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki wa jami'il masyayikh madrasat Hadramut Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur. Thumma ila ruh Syekh Abdul Ghani Guru Zaini Abdul Ghani, masyayikhina wa masyayikhum walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amdal muslimin ajma'in. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim bil jannah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala taqabbal hasanatihim wa tajawaz an sayyidihim wa yu'idu 'alaihim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulum nafaatihim fid dunya wal akhirah. Wa nuhdi lahumul Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Demikian tadi dengan berakhirnya doa dan pembacaan suratul Fatihah tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon ampun maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kepada teman-teman sekalian dipersilahkan untuk membawakan aqua atau air mineral tadi dengan hadiah Rp5.000 satu botolnya. Nah, kemudian ada juga kalender dari yang dibawakan oleh Habib tadi, kalender. Nah, bisa menghubungi kalender. Kemudian diberitahukan atau pengumuman kepada jamaah sekalian disaru atau diundang untuk bisa berhadir pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diselenggarakan pada besok hari Kamis di Langgar